Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari PD Baca Saham. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman? Lama channel PD Baca Saham tidak update ya, karena terlalu asik cari cuan pendek-pendek dan di tengah kesibukan yang lain. Tapi ya, terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, ini kita bahas apa ya? Ini bahas atau materi paling gampang buat teman-teman yang baru masuk di pasar saham. Ada dua pertimbangan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita jangan sampai kehilangan uang. Yang kedua, setidak-tidaknya kita bisa cuan. Oke, langsung saja. Yang kita transaksikan tentunya sebagai pedagang pemula adalah saham-saham yang memiliki valuasi besar, terutama pada bank-bank yang market cap-nya gede, misalnya Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, BNI. Nah, 4 bank besar itu bisa menjadi awal untuk kita belajar di pasar modal, plus sekaligus bisa mendapatkan cuan sedikit-sedikit dari situ ya. Sedikit-sedikit dulu saja, sedikit-sedikit, yang penting kita syukuri bersama. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah tentang penggunaan 2 atau 3 indikator paling dasar, yaitu ada MACD, kemudian volume, dan stochastic RSI. Langsung saja kita pakai stochastic RSI ya. Di stochastic RSI itu ketika garis stokastik berada di bawah, itu artinya sudah oversold atau sudah jenuh jual. Sehingga logika paling gampang setelah ini pasti ada pembalikan arah atau pullback. Yang kita tidak ketahui adalah kapan terjadinya pullback. Misalnya di saham BCA ini pada awal-awal April itu dia sudah tanggal 6 April itu dia sudah berada di oversold, tapi ternyata berjalan lebih dari 2 minggu saham BCA tidak bergerak secara cukup signifikan ya. Dia bergerak naik turun di harga 7.600 sampai 7.900 atau di 7.800 sampai 7.900, di situ saja, dan itu berlaku 2 minggu. Tetapi ketika mereka mendapatkan momentum, BCA ini dia kemudian membalikan arah. Kita lihat stokastik dulu. Nah, kalau stokastiknya sudah di sini, relatif aman untuk kita masuk di bank-bank BCA. Contoh di BCA, nanti coba cek lagi di bank-bank yang lain. Nah, kemudian setelah stokastik selesai, terkonfirmasi berada di area oversold, kita lihat temannya. Di sini ada MACD. Coba MACD. Nah, MACD-nya waktu sama di bulan April itu juga sudah menunjukkan jenuh jual, para seller sudah habis gitu ya. Tapi ternyata tidak, para sellernya semakin banyak. Jadi garis histogramnya itu menggambarkan tentang itu tadi. Ketika seller yang ini kecil, semakin sedikit, ternyata masih banyak yang jualan gitu. Jual tertinggi di tanggal berapa itu? Jual tertinggi di tanggal 19 April. Nah, setelah itu sellernya mulai berganti, tidak dominan seperti sebelumnya. Tanggal 21 April habis, dan sekarang sudah mulai dikuasai oleh buyer. Nah, ini loh, di fase-fase tertinggi ini biasanya ada juga yang menyarankan untuk segera mengambil posisi. Ini posisi ya, ini bukan FOMO teman-teman, tapi pertimbangannya adalah fase seller ini sudah habis. Nah, juga seperti contoh di 8 Maret 2022 itu. Kalau sudah ada seller tertinggi, kemudian hari keduanya turun, ambil saja di bawahnya. Nah, di hari ketiganya. Begitu juga dengan ini. Hari ketiga ambil saja, tutup mata. Nah, begitu kira-kira. Bagaimana Pak kalau nyantol lagi seperti yang di 1 April? Yo, enggak soal, jangan di cut loss. Kenapa? Karena yang kita beli adalah BCA, barang bagus.
kita beli, tidur, tinggal tidur, naik-naik sendiri biasa itu. Karena kan kita ya cuma sekedar investor, sementara yang mengoperasionalkan perusahaan adalah orang-orang profesional. Nah, gitu saja mikirnya, gampang. Makanya kenapa kita tidak terlalu condong pada cut loss. Nah, seperti sekarang ini itu sudah terbentuk area atau menuju ke atas. Kapan kita keluarnya? Ya keluar sekuat-kuatnya. Sekarang keluar juga boleh. Itulah yang dinamakan dengan perdagangan bebas. Kamu jual di harga berapa terserah, yang penting hijau. Mau beli harga berapa, yang penting saat harga terdiskon. Jadi buy on weakness, sell on on top, itu kira-kira ya, sekuat-kuatnya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kalau ada yang belum bisa dipahami secara sederhana, saya silakan kasih di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.